Episode 4451-4455. Rumus pedang iblis 4 roh bisa dikatakan yang paling kuat dari 11 rumus pedang yang didapat Mu Yun dari Master Mie Tianyan. Bukan hanya kekuatan kelas. Terlebih lagi, ini adalah perubahan ilmu pedang. Pedang 5 gaya, pedang segel Rosevins, perisai pedang Xuanwu, pedang emas harimau putih, pedang kunpeng tersebar di langit, bahasa pedang naga. Kelima jenis ilmu pedang ini dapat ditingkatkan 3 kali lipat dari 3 konsepsi artistik, dan setiap kali merupakan perubahan yang mengerikan. Negeri demonisasi cukup unik. Perlahan, Mu Yun membuka matanya perlahan, dan tubuhnya seperti pedang. Dia menyelam dan jatuh ke tanah susunan. Lapangan awan ajaib. Sebuah teguran terdengar pada saat ini. Mu Yun memegang pedangnya dan menukik ke bawah. Saat ini, pengadilan awan iblis menjadi pucat. Mu Yun. Suara minuman membuat semua orang di sekitar tercengang. Mu Yun, siapa? Kamu membunuh Li Mingchang. Saat ini, pengadilan awan ajaib hanya terasa dingin di punggungnya. Meskipun Li Mingchang dikatakan sebagai surga 5 tingkat, nyatanya kekuatannya lebih mengerikan darinya. Dia sama sekali bukan lawan Li Mingchang, apalagi lawan Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun tidak banyak bicara. Dia mengambil pedang Tiankui dan langsung membunuhnya. Mo Yunting tahu dia akan mati dan segera berteriak, "Wu Boi, kalian semua telah ditipu olehnya." Putra ini sama sekali bukan Yunmu atau Yunxing, tapi Mu Yun, Kaisar King Yu, dan putra Kaisar King Yu. Keluarga seni bela dirimu ada hubungannya dengan Mu Yun. Istana Xingshen tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Saat ini, Wu Boi, Wu Yuanhan, Wu Xinyao dan lainnya tampak tercengang. Mu Yun berdiri di udara, tetapi melihat ke lapangan awan ajaib dan berkata sambil mencibir, "Siapa yang tahu jika aku membunuhmu?" Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun menukik ke bawah. Hingga saat ini, tidak ada bedanya apakah identitas Anda terungkap atau tidak. Apalagi karena ayahku berpesan pada dirinya sendiri agar dirinya semakin sombong dan lancang, lebih baik lebih sombong dan lancang. Boom, raungan terdengar saat ini. Saat ini, Feng Tianjing Liu Zong di Istana Awan Ajaib dikejar dan dibunuh oleh Mu Yun, Feng Tianjing Sanzong. Suara gemuruh terus terdengar. Secara bertahap, pengadilan awan ajaib tidak punya tempat untuk lari. "Saya masih ingat keluarga Rong." Mu Yun berkata dengan dingin, "Sampai hari ini, aku membunuhmu dan Li Mingchang. Ini belum berakhir sampai aku membunuh Li Mingchang. Kamu tidak dapat membayar hutang keluarga Rong." Boom, sebuah pedang. Bahasa pedang naga. Pedang seperti naga muncul dari langit dan menyelimuti seluruh tubuh Istana Awan Ajaib. Dengan kekuatan represif dari segel Kaisar Donghua, kekuatan naga panas di oven langit dan bumi, pertahanan baju besi Kaisar Xuanwu dan Guntur Waner, dan kekuatan pedang Dewa Tiankui dan formula pedang iblis 4 roh, Awan Ajaib pengadilan tidak memiliki ruang untuk berbalik menghadapi Mu Yun. Suara gemuruh terus berdering. Tubuh Mo Yunting dilucuti oleh pedang Qi, dan darah mengalir sedikit demi sedikit, dan tubuh itu dipotong sepotong demi sepotong. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat iblis-iblis di sekitarnya menjadi pucat satu demi satu. Mu Yun tampak tenang saat ini. Pada awalnya, keluarga Rong juga memikul tanggung jawabnya. Kini semuanya menjadi debu. Mu Yun melihat sosok cantik di antara iblis hari itu. Putri Xuan. Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah dan mendatangi Putri Mo Xuan dengan tatapan dingin. "Apakah kamu menyesalinya?" Mu Yun memandang Putri Xuan dan berkata perlahan. Pada saat ini, Putri Xuan merasa getir di hatinya. Setelah dia mengungkapkan identitas asli Mu Yun, Li Mingying membawanya untuk membunuh Mu Yun. Kemudian, itu jatuh ke tangan Li Mingxuan, yang tersiksa oleh segalanya. Sampai sekarang, Li Mingchang sudah meninggal dan ayahnya, Sekte Tianmo sudah meninggal, semuanya sudah berakhir. Mu Yun beralih dari memotong langit pada waktu itu menjadi menyegel langit hari ini. Menyesali, apa gunanya penyesalan? Putri Mo Xuan menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Jika aku bisa, kuharap aku belum pernah melihatmu. Apakah kamu menyesali ini?" Mu Yun tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Beberapa orang, dengan komitmen yang berat, dapat percaya, saya pikir kamu adalah orang seperti itu. Sekarang, ayahmu telah dibunuh olehku. Aku khawatir Sekte Tianmo tidak akan ada lagi setelah hari ini. Aku telah menghancurkan segalanya tentangmu. Apakah kamu membenciku?" Kebencian di hatimu saat ini kurang dari setengah dari apa yang kulihat di keluarga Rong hari itu.
Putri Mo Xuan memandang Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. Jika dia tidak memilih untuk memberitahu Li Mingying hari itu, apakah segalanya akan berbeda sekarang? Jika suatu saat terjadi perselisihan antara keluarga kaisar dan keluarga gembala, dan keluarga kaisar dikalahkan, bahkan jika Sekte Tianmo berlindung di Istana Keyang, akankah Mu Yun mengampuni Sekte Tianmo karena dia bertemu tahun itu? Jika keluarga gembala dikalahkan, Sekte Iblis akan tetap mematuhi Istana Keyang dan keluarga kaisar hari itu, dan akan tetap baik-baik saja. Tapi bagaimana jika, pada saat ini, Mu Yun mengangkat pedangnya dan berkata, "Aku tidak pernah membunuhmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kamu menghancurkan kepercayaanku padamu, aku juga bisa menghancurkan segalanya tentangmu." Ujung pedang perlahan menghilang ke dalam tubuh selir Kekaisaran Xuan. Dalam menghadapi Mu Yun di wilayah Fengtian, dia hanyalah iblis Xuan Fei di wilayah Fengtian, dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dalam hidupnya, Mu Yun bertemu banyak wanita di sepanjang hidupnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi membunuh seorang wanita yang menjalin cinta satu malam dengan dirinya sendiri. Saat ini, Yue Jinghe dan Yang Chongtian juga tidak memiliki keinginan untuk bertarung dan ingin pergi. Tapi Gunanwan dan Wu Boyi tidak akan membiarkan mereka pergi. Mu Yun tidak sedih. Dia hanya menghela nafas dan bunuh diri. Suasana teror pun pecah. Tubuh Mu Yun langsung menuju bulan, lagu hari ini dan Yang Chongtian. Hanya dengan membunuh dua orang ini dunia Yuanyang barulah kehilangan tulang punggungnya, yang juga sangat penting bagi keluarga Li dan keluarga Serigala Dewa Bulan Darah di dunia bulan konveksi. Tubuh Mu Yun terbunuh, dan momentum mengerikan terjadi. Suara gemuruh terus berdering. Yue Jinghe dan Yang Chongtian, bagaimana mereka lawan Mu Yun? Waktu hampir habis. Dua mayat jatuh dari langit. Pada saat ini, Sekte Tianmo, keluarga Yang, dan keluarga Yue diselesaikan satu demi satu. Semua perubahan ini disebabkan oleh Mu Yun sendiri. Wu Boyi memandang Mu Yun dengan wajah yang rumit. Dia mengira apa yang dikatakan Mu Yun itu benar. Jika keluarga Wu tidak bisa melarikan diri, jadi akan melawan, bahkan jika mereka bisa berjalan sedikit. Tapi aku tidak menyangka Mu Yun benar-benar mencapai 3 kali lipat Feng Tianjing, dengan efektivitas tempur yang begitu buruk. Li Mingchang bukanlah lawan Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun mendatangi Wu Yangkun, yang dilindungi oleh beberapa orang. Melihat Wu Yangkun tidak sadarkan diri, Mu Yun mengeluarkan beberapa botol batu giok dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah obat penyembuhan dari keluarga Suiling. Tuan dan dari keluargamu dapat melihat apakah itu cocok untuk melindungi jantung dan denyut nadinya." Pada saat ini, seorang lelaki tua dari keluarga Wu maju, membuka beberapa botol batu giok, menciumnya, dan wajahnya sedikit berubah. Kemudian dia bergegas mengeluarkan botol giok, meneteskan cairan suci ke mulut Wu Yangkun. Orang tua itu menyerahkan botol giok lainnya kepada Mu Yun lagi. Mu Yun berkata, "Simpanlah ini." Lelaki tua itu melengkungkan tangannya dan berkata, "Arwah cair ini sangat berharga. Sebaiknya kamu tidak mengeluarkannya sesuka hati di depan orang luar di masa depan. Aku khawatir mereka akan membunuhmu dan bawa mereka." Begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Mu Yun tercengang karena Ming Yuexin memberikan dirinya sendiri ratusan botol obat, besar dan kecil. Awalnya, dia mengeluarkan satu botol di wilayah Rongtian. Wu Xinyao juga mengatakan itu sangat berharga. Sekarang di tingkat Feng Tianjing, dia berpikir bahwa cairan spiritual ini, yang disiapkan oleh Ming Yuexin untuk dirinya sendiri, pasti tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencapai Feng Tianjing setelah memasuki surga pertama. Tapi saya tidak menyangka cairan spiritual ini begitu berharga. Yang membuat keluarga Wu ketakutan, Mu Yun mengeluarkan cairan berharga itu sesuka hati. Setelah Wu Yangkun menelan beberapa tetes cairan spiritual, dia segera bangun. Hal ini membuat keluarga Wu semakin tercengang. Wu Yuanhan dan Wu Xinyao mendatangi Mu Yun. Wu Xinyao memandang Mu Yun dan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Mu Yun, Yunmu atau Yunxing?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu dan aku adalah teman, bukan?" Wu Xinyao tersenyum penuh arti. Dia awalnya adalah Simbidium. Sekarang, dia juga tahu bahwa Sekte Tianmo telah mengejar Yunmu selama bertahun-tahun. Lebih jelasnya, apa yang terjadi antara Putri Mo Xuan dan Mu Yun. "Terima kasih," Wu Xinyao berkata, "pertama kali kamu bertemu denganku, kamu menyelamatkanku. Sekarang, kamu menyelamatkanku, tapi kali ini, kebaikannya lebih besar." Mu Yun tersenyum dan berkata,
aku sensitif sekarang. Lebih baik keluarga Wu menjaga jarak dariku. Ini adalah fakta. Aku tidak ingin keluarga seni bela dirimu menderita balas dendam dari istana Xingchen karena aku. Wu Xinyao mengangguk pelan. Mu Yun memandang Wu Boyi dan berkata, Wu, aku ingin bicara. Sekarang, ada terlalu banyak orang kuat di istana ke-13 istana candi. Keluarga Wu datang lebih awal, dan penghasilannya seharusnya cukup. Sekarang, Wu Yang, luka Kun belum sembuh. Jika Anda terus tinggal di wilayah rahasia, itu mungkin sangat berbahaya. Petik 2, lebih baik pergi sekarang. Lagi pula, aliansi tiga surga, keluarga Feng, sekte Tianmo, para ahli top ini sudah mati. Jika keluarga bela diri Anda keluar dan ingin datang ke daerah ini saat ini, tidak masalah bagi keluarga bela diri Anda untuk mengontrolnya. Mata Wu Boyi berbinar saat mendengar ini. Ini hanya saran pribadiku. Mu Yun lalu berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda masih perlu mendiskusikan sesuatu dengan klan naga tulang Taichu. Terima kasih. Wu Boyi melirik saudara ketiganya dan kemudian berkata, saudara laki-laki saya yang kedua terbunuh dan saudara laki-laki ketiga terluka. Benar-benar tidak cocok untuk tinggal di sini sekarang. 6 kekuatan di 6 kerajaan telah dikirim, dan saya khawatir orang-orang di 4 kerajaan dan istana Xingchen juga telah pindah. Tanda seru petik 2, Gembala, jaga dirimu baik-baik. Ya, Wu Boyi mengatur keluarga Wu untuk pergi. Mu Yun menatap Wu Xinyao. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wu Xinyao berkata, aku baru saja melebur ke surga sekarang. Tidak ada artinya tinggal di sini, tapi Long Taixuan harus bersama orang-orang dari klan naga tulang Taichu. Jika kamu bertemu dengannya, kamu dalam bahaya. Saya harap kamu dapat membantu. Dia adalah pangeran dari keluarga naga. Di mana giliranku? Mendengar ini, Wu Xinyao mengaku, meskipun dia adalah putra dari kepala keluarga klan naga tulang Taichu, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Faktanya, dia tidak punya niat. Saya merekomendasikan dia untuk berteman dengan Anda. Mu Yun tercengang. Saya pikir bakat Anda sangat kuat, jadi saya katakan itu padanya. Tapi sekarang, tidak mungkin membantunya. Karena Mu Yun adalah putra Kaisar Qingyu dan Kaisar Qingyu, di mana Long Taixuan memenuhi syarat untuk menarik Mu Yun. Saya hanya berharap Anda dapat membantunya jika keadaan memungkinkan. Wu Xinyao berkata dengan serius, klan naga tulang Taichu memiliki bulu putih panjang dan banyak anak. Pangeran Long Yunteng adalah pangeran yang sebenarnya. Pangeran ini tidak bisa mentolerir orang lain yang mengingini posisinya. Posisi Long Taixuan saja tidak cukup, tapi Long Yunteng adalah tidak tertarik padanya. Tapi itu sangat defensif. Situasinya cukup rumit. Saya mungkin mengerti, kata Mu Yun sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan mengerti. Terima kasih. Jangan khawatir, terima kasih. Mu Yun berkata, kamu juga harus membantuku. Wu Xinyao tersenyum dan berkata, sedang sibuk apa? Lang Huan dan Li Chengwang lah yang membuat keputusan di perbatasan Liu Yue. Setelah kamu keluar, beritahu mereka bahwa kamu bisa melawan perbatasan Yuanyang dan mengendalikan perbatasan Yuanyang. Jangan serakah, cukup mengendalikan perbatasan lain. Petik 2, Wu Xinyao tercengang mendengar pidatonya. Dia merangkum beberapa berita, pernikahan antara keluarga Yue dan keluarga Yang. Itukah yang kamu lakukan? Mu Yun mengangguk. Kamu, Wu Xinyao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu berani. Kamu tidak takut mati ketika kamu masuk ke surga pertama sendirian. Petik 2, aku takut mati, tapi itu sepadan dengan risikonya demi istana candi. Wu Xinyao tidak berkata apa-apa lagi. Semua anggota keluarga Wu berkemas dan pergi dari sini. Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan menyaksikan keluarga Wu pergi. Sampai saat ini, Mu Yun merasa lega. Sejak aku memasuki surga pertama, aku telah mengembara di dunia Tianyan, dunia tiga surga, dunia Yuanyang, dunia Liu Yue, dunia Fengling, dan dunia Dao. Aku telah mengenalmu dan bermusuhan dengan orang lain. Sekarang, aku akhirnya menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, yang harus kita hadapi adalah 6 kerajaan, 4 alam, dan orang-orang di istana Xingchen. Takut, Mu Yun memandang Li Xiwen dan Gu Nanwan dan tersenyum. Li Xiwen mau tidak mau berkata, aku takut. Bolehkah aku takut? Hanya aku juga dijebak oleh Nanwan. Petik 2, aku dibunuh oleh Mu Yun Kang. Gu Nanwan segera berkata, lubangnya ada di jalan,
Apakah masih waktunya turun dari kapal sekarang? Li Xiwen tertawa dan berkata, aku merasa semakin berani saat bersama kalian berdua. Gunanwan tidak dapat menahan diri untuk berkata pada saat ini, Li Xiwen, bicaralah dengan hati nurani. Lihat, dengan Mu Yun, kamu menutup surga sekali, tapi sekarang hampir 3 kali lipat. Kamu tidak bisa mendapatkannya selama ribuan tahun yang lalu. Tahukah kamu kenapa? Petik 2. Mengapa? Karena Mu Yun adalah putra surga dengan 9 nyawa, dia diberkati dengan keberuntungan. Gunanwan berkata dengan bijak, lihat, Li Mingying, Li Mingxuan, Li Mingyue, Li Mingchang dan keempat putra keluarga Li semuanya tewas di tangan Mu Yun. Mengapa mereka mati? Mereka mengira, Anda dapat membunuh Mu Yun dan menghilangkan keberuntungannya yang tak terlihat. Li Xiwen mengangguk perlahan saat ini. Mu Yun tersenyum dan memarahi, dengarkan omong kosongnya. Dikatakan dari luar, jika kamu membunuhku, kamu dapat menghilangkan keberuntunganku. Terakhir kali aku berada di reruntuhan suci Xiaoyao, aku tidak mati karena aku mempraktikkan keterampilan rahasia untuk menghindari kesulitan ini. Kali ini berbeda, ayahku, aku tidak bisa menemuinya setiap hari. Biarkan aku menjadi sombong kali ini. Saya harus menjadi sombong. Ketika saya bertemu 6 dan 7, saya akan segera berhenti memasak. Mu Yun melanjutkan, dikatakan bahwa Kaisar Ming membunuh Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Kemudian saya mencapai Kaisar Dewa. Menurutku bukan itu masalahnya sama sekali. Aku pernah melihat istana Kaisar Kuning dengan penampakan yang mengejutkan sebelumnya. Itu muncul di reruntuhan suci Xiaoyao, tapi hanya muncul sebentar, lalu menghilang. Petik 2. Termasuk kali ini, aku melihat beberapa murid Kaisar Chang di wilayah rahasia istana Kaisar Chang. Menurut berita yang saya dapat, Kaisar Ming bukanlah tipe orang yang membutuhkan keberuntungan Kaisar Kuning dan Kaisar Kuning untuk membantunya berkembang. Dia sendiri adalah iblis. Mu Yun berkata dengan serius, pasti karena alasan lain dia membunuh Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao. Li Xiwen dan Gunanwan juga mendengarkan dengan seksama. Mu Yun berkata, identitasku sudah jelas. Putra surga, Mo Qingyu dan Ye Yuxi, tapi kami bertiga. Yang paling misterius adalah kamu, Gunanwan. Aku, ketiganya berkata sambil berjalan. Di mana aku misterius? Li Xiwen berkata, ya, itu kamu. Kamu terus memberitahuku bahwa keluarga Gu hancur. Aku belum pernah mendengar tentang keluarga Gu di surga pertama. Keluar dari sini. Gunanwan memarahi, keluarga Gu kami awalnya hanya menempati tanah satu kota, yang 10 kali lebih lemah dari kota Tianhuang. Tentu saja Anda tidak tahu. Benar-benar, Li Xiwen berkata lagi, kamu telah bekerja keras untuk pusaka keluargamu. Jika kamu mengambil kembali batu darah, kamu salah. Kamu melahap kidan darah, dan kamu dapat langsung melahap batu sumber darah. Secara langsung. Petik 2. Ini adalah masalah terbesar. Mu Yun mengangguk dalam-dalam. Gunanwan berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang aku semua bingung. Li Xiwen mendekati Mu Yun dan berkata secara misterius, Lao Yun, aku ingat apa yang kamu katakan sebelumnya tentang bencana Kapur Yuan, perang Kaisar Dewa Kuno ke-18, serta banjir dan kelaparan sudah tidak ada lagi. Apakah menurut Anda Lao Gu akan menjadi keturunan Kaisar Dewa Kuno? Atau reinkarnasi Kaisar Dewa Kuno? Benar, Yun berkata dengan serius, ya, itu mungkin. Maka anak itu akan menjadi kuat, dihidupkan kembali, dan dibangunkan. Ini waktunya untuk memungkiri saudara-saudara kita. Itu masuk akal. Melihat penampilan mereka yang kaku, Gunanwan langsung memarahi. Gulingkan betis kalian berdua, sengaja ajak aku untuk hiburan. Hahaha, ketiga orang itu melanjutkan perjalanan bersama di tempat rahasia ini. Mereka bertiga hanya bisa berjalan terus. Lagi pula, cara menanyakan informasi adalah dengan menemui beberapa orang di jalan dan menanyakan beberapa pertanyaan. Terkadang orang lain terlalu malas untuk memperhatikannya. Dengan cara ini, di alam rahasia Istana Tianyang, ketiganya melintasi jarak puluhan ribu mil. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak seniman bela diri yang tersebar seperti mereka, atau 3 atau 5, atau lebih dari selusin orang. Bagaimanapun juga, surga pertama adalah yang terkuat dari 9 surga di dunia Changlan. Ada kekuatan yang kuat, dan ada banyak budidaya kuat yang tersebar. Selain itu,
Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, ketiganya juga menghadapi banyak Tianjing tingkat 5, 6, dan 7. Namun, sangat jarang untuk menyegel Tianjing tingkat 8, 9, dan 10. Kekuatan di luar alam surga beruas 7, apalagi budidaya tersebar dan alam 6 raja, berada di Istana Xingshan. Itu tidak berarti harus menguasai sejumlah besar dari mereka. Pada hari ini, Mu Yun mendapat pesan. Seni, bela diri di Istana Xingshan akhirnya memasuki Istana ke-13 Istana Changdi dalam jumlah besar. Sebelumnya, tidak ada pergerakan di Istana Tianshan, Istana Lihun, Istana Yuanshan, Istana Fana, Tiamong Kuno, dan area rahasia Istana Tianyang, 6 area rahasia, dan Istana Xingshan. Namun kini, sejumlah besar orang dan kuda tiba-tiba memasuki wilayah rahasia Istana 13 Istana Changdi. Dalam perjalanan, Mu Yun berkata, karena Kaisar Xing sekarang telah membiarkan sejumlah besar Istana Xingshan masuk ke Istana ke-13 Istana Changdi, hal itu tidak diperbolehkan. Wilayah rahasia Istana ke-13 Istana Changdi dan 7 istana lainnya mungkin memiliki tanda-tanda pembukaan. Atau, kawasan inti Istana Changdi sudah menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Menurut berita yang diperoleh Mu Yun, 6 istana yang telah dibuka pada dasarnya sudah kosong. Misalnya, peralatan semi kekaisaran yang diperolehnya, tripod Dewa Jiuyang dan tripod Dewa Jiuyin, serta busur Dewa Fuyao, sebenarnya terlewatkan. Selama ini, dia, Li Xiuwen dan Gunanwan tidak menemukan sesuatu yang berharga di wilayah rahasia Istana Yuanshan dan Istana Tianyang. Tentu saja, satu hal dapat diperoleh dengan kekuatan lain. Misalnya, Mu Yun membunuh Li Mingchang. Dari cincin penyimpanan Li Mingchang, ia menemukan banyak senjata batas kelas 8 atau bahkan 9 yang diperoleh Li Mingchang di wilayah rahasia ini. Mu Yun tidak tahu seperti apa 7 istana lainnya. Selain itu, masing-masing dari 11 murid Kaisar Chang memiliki wilayah rahasia istana. Selain itu, ada 2 wilayah rahasia. Apakah mereka, 13 istana-istana Changdi merupakan tempat rahasia, namun tanpa Istana Changdi itu sendiri, di manakah sebenarnya kediaman Istana Changdi? Inilah alasan mengapa Istana Xingshan masuk ke sini sekarang. Mu Yun sebenarnya tidak membutuhkan alat batas kelas 9. Pedang ilahi Tianque sendiri merupakan senjata dunia Jiupin yang kuat. 3,5 peralatan kekaisaran yang diperoleh saat ini, tripod Dewa Jiuyang dan tripod Dewa Jiuyin, sangat cocok untuk Meng Zimo dan Miao Xian, sedangkan yang terbaik adalah memegang busur dewa untuk Xiao Yuner. Ketiga senjata semi-imperial ini berharga, tapi tidak cocok untuknya. Yang dibutuhkan Mu Yun sekarang adalah meningkatkan wilayahnya. Jika Anda mencapai alam beruas 4, gunung menutup rumusan surga, dan akhirnya menutup surga dalam satu wujud, Anda mungkin bisa langsung mengejutkan alam beruas 5. Jari Hercules juga bisa mengeluarkan tenaga lebih besar. Saat ini, dapat dinilai bahwa Istana Xingshan, termasuk 4 alam dan 6 kerajaan, telah datang. Tampaknya ada beberapa pihak dari klan naga yang telah masuk ke sini. Selain kekuatan di hari pertama, tidak ada kekuatan eksternal. Li Xiuwen menganalisis saat ini, namun, kuil Xingshan harus mengetahui identitas Mu Yun. Selanjutnya, kita harus berhati-hati. Yah, ketiga orang itu terus bergerak maju. Tempat ini masih dalam wilayah rahasia Istana Tianyang. Sebelum dan sesudahnya, ketiga orang tersebut telah menempuh perjalanan jutaan mil. 13 tempat rahasia, 6 tempat rahasia saja, seluas batas. Hah, tiba-tiba, Mu Yun yang bergerak mengangkat alisnya. Apa masalahnya? Ada fluktuasi di sana. Pergi dan lihatlah. Ketiganya berbelok di tikungan dan menuju ke timur. Ini adalah hutan, pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan subur, semarak. Saat memasuki hutan, ketiga orang itu menahan nafas dan masuk semakin dalam. Saat ini, di dekat kedalaman hutan, ada tanah kosong. Saat ini, ada 7 orang di sekitar lapangan. 4 di antaranya berdiri di 4 sisi dan 3 sosok di tengah. Pria dan wanita itu masih sangat muda, tampan dan mempesona. Di depan mereka berdua, ada seorang pria parubaya, mengenakan jubah, sedikit gemuk. Dengan sepasang mata menatap ke arahnya. Di depan pria parubaya itu, sebuah lubang dalam dengan diameter 100 kaki digambar. Di 8 sisi lubang yang dalam, ada 8 bendera panjang yang memancarkan cahaya redup. Di tengah lubang yang dalam, sesosok tubuh tergeletak di dalam lubang, matanya sedikit terpejam, seolah dia telah tertidur dengan selamat.
Ketujuh orang dan 4 orang ini mengamati pinggiran, dan ketiga orang itu melihat sosok di lubang yang dalam dan terlihat sangat berhati-hati. Jiang Ningxu. Saat ini, Li Xiwen sedikit terkejut. Jiang Ningxu, keluarga Jiang. Mu Yun juga bersuara. Beberapa hari yang lalu, di alam rahasia Istana Yuanshan, dia bertemu dengan angin Jiangnan dari keluarga Jiang. Ketika Jiang Nanfeng melihat mereka bertiga hari itu, dia bertanya tentang keberadaan Jiang Ningxu. Sudah lama sejak Jiang Ningxu berada di sini. Li Xiwen memandang ketujuh orang itu dan berbisik, ini keluarga Su. Keluarga Su. Apa yang keluarga Su lakukan dengan Jiang Ningxu? Mu Yun kemudian berkata, ada perselisihan antara keluarga Su dan keluarga Jiang. Tidak, kedua alam tidak berdekatan. Aku belum pernah mendengar adanya persimpangan antara dua alam di masa lalu. Di bawah kedok pola batas yang membekukan Mu Yun, ketiga orang itu hanya berjarak ratusan meter menjauh dari ketujuh orang itu dan mengawasi setiap gerakan mereka. Pada saat ini, 3 orang di tengah dan pria parubaya yang memimpin berkata, hujan benar-benar turun. Pada hari-hari hujan, setelah roh burung kutilang di bambu kental Jiang dikeluarkan, saya akan mengambil tindakan dan segera menjebaknya, roh dengan 8 bendera. Lalu kita bisa pergi ke sana dan mengumpulkan benda suci itu. Kalian berdua harus berhati-hati untuk berjaga-jaga nanti. Paman Chang, bambu kental sungai terkurung dan tidak bisa membalikkan ombak. Su Yuzhen memiliki wajah oval dan tersenyum. Tidak bisa dianggap remeh. Beberapa rahasia keluarga Jiang masih sangat kuat. Jika berita ini keluar, pasti akan memancing balas dendam keluarga Jiang. Saat ini, Su Yutian berkata, Paman Chang, Jiang Ningxu ini adalah putra paling menonjol dari keluarga Jiang. Sayang sekali membunuhnya seperti ini. Petik 2. Bisakah kamu mendengar hujan setiap hari? Su Yutian terbatuk dan berkata, sayang sekali. Su Yunchang memarahi saat ini, singkirkan pikiran kotormu, keluarkan roh burung Rosevins di Jiang Ningxu, segera bunuh dia, dan berikan petunjuk sekecil apapun. Kami Su keluarga dan keluarga Jiang jangan mati. Mendengar teguran Su Yunchang, Su Yutian memandangi sungai bambu yang menggumpal dengan sedikit rasa kasihan. Saat ini, Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan di kejauhan berhati-hati dan diam. Jiang Ningxu ditangkap oleh keluarga Su. Li Xiwen bergumam, keluarga Su cukup berani. Mu Yun berkata saat ini, apa yang disebut aliansi 6 raja sepertinya hanya lelucon. Apa yang harus kita lakukan? Gu Nanwan berkata, menyelamatkan orang atau tidak. Li Xiwen segera berkata, bagaimana cara menyelamatkan? Su Yunchang adalah alam beruas 7. Pada saat ini, Mu Yun menyipitkan matanya dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka, tapi tidak apa-apa, untuk menakut-nakuti mereka, mari kita cari tahu di masa depan. Keluarga Jiang tidak boleh marah. Apa yang akan terjadi pada keluarga Jiang jika generasi muda terbaik Tian Jiao disakiti oleh keluarga Su? Baik Li Xiwen dan Gu Nanwan memandang Mu Yun. Jelas sekali, Mu Yun punya ide. Kalian berdua, satu kiri dan satu kanan, buatlah keributan. Menurutku pemimpin tidak akan mengejarmu. Serahkan sisanya padaku. Oke, ya, ketiganya telah menyelesaikan negosiasinya dan siap mengambil tindakan. Pada saat ini, suara hentakan udara terdengar di atas hutan. Saya hanya melihat barisan 6 angka. Sepertinya saya lewat sini saat ini. Saya juga tertarik dengan 7 orang dari keluarga Su, dan sosok itu mengarah ke posisi keluarga Su. Su Yunchang, suara keterkejutan dan ketidakpastian terdengar saat ini. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan rambut panjang dan pinggang, postur anggun dan wajah cantik. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada usia 40 tahun. Su Yunchang, apa yang kamu lakukan di sini? Wanita itu membuka mulutnya sedikit dengan bingung, tetapi ketika dia melihat tubuh Jiang Ningxu dan 8 bendera angin, dia berhati-hati dengan waktu. Jiang Ningxu, saat ini, ke-6 orang itu berhenti satu demi satu. Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan melihat 6 orang itu, tapi mereka mengenali 2 di antaranya. Bambu hijau, Wang Yishan, 2 dari mereka, yang mengikuti wanita parubaya itu, adalah King Miaozu dan Wang Yishan dari Paviliun Pan Yun. Apalagi nafas mereka sudah banyak berubah. Bambu hijau dan indah, 5 tingkat surga. Wang Yishan juga telah mencapai 4 kali lipat Feng Tianjing. Ke-6 orang ini berasal dari Paviliun Pan Yun. Yun Yujing, melihat wanita itu, wajah Su Yunchang agak jelek. Saat ini,
Yun Yujing menatap ketujuh orang itu dengan mata berbinar dan tiba-tiba berkata, Su Yunchang, beraninya kamu. Jiang Ningzu adalah murid inti keluarga Jiang. Saat ini, orang-orang dari keluarga Jiang mencari Jiang Ningzu di mana-mana di 6 wilayah rahasia. Anda benar-benar menculiknya di sini. Mendengar ini, Su Yunchang berteriak, Yun Yujing, masalah ini tidak ada hubungannya dengan paviliun Panyunmu. Jangan urus urusanmu sendiri. Saya bertemu, itu relevan. Yun Yujing berkata dengan tegas, jika keluarga Jiang mengetahui hal ini, bisakah keluarga Su kamu menanggung kemarahan keluarga Jiang? Saat ini, wajah Su Yunchang cukup muram. Dia telah merencanakannya sejak lama, dan akhirnya berhasil. Melihat bahwa dia akan sukses, dia tidak boleh gagal. Hujan, hari hujan. Su Yunchang berkata dengan suara rendah, lindungi dirimu. Setelah minum, Su Yunchang langsung berubah menjadi streamer dan bergegas keluar dari awan Yujing. Saat ini, Yun Yujing tidak pernah mundur. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh meledak. Segel surga 7 kali. Kedua orang ini semuanya adalah 7 tingkat surga. Pada saat ini, Su Yunchang tentu saja tidak ingin bertengkar dengan Yun Yujing di sini. Dia sengaja memimpin Yun Yujing terbang ke langit. Tanpa ragu, dia akan membunuh Yun Yujing. Pada saat yang sama, 5 orang, termasuk Qing Miaozu dan Wang Yishan, memandang Jiang Ningzu yang tidak sadarkan diri di lubang yang dalam. Bambu Qing Miao melangkah keluar dan berkata dengan dingin, Su Yuzhen, Su Yutian, keluarga Su mu gila. Aliansi 6 lingkaran, menyerang dan bertahan, maju dan mundur bersama. Sekarang keluarga Su telah melakukan ini pada Jiang Ningzu. Keluarga Jiang tidak akan pernah mati bersama keluarga Su. Jiang Ningzu, aku tidak bisa bergerak. Kalian berdua, aku bisa bergerak. Su Yutian berkata sambil tersenyum saat ini, hujan benar-benar turun. Kedua wanita cantik menawan ini tidak bisa disia-siakan, bukan? Su Yuzhen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Su Yutian. Saudaraku, semuanya baik-baik saja, yaitu. Tertular wanita itu seperti tidak bisa berjalan. Bunuh, diam. Su Yuzhen meminumnya dan bergegas keluar dengan postur cantiknya. Saat ini, Su Yuzhen dan Su Yutian membawa ketiga orang itu dan langsung menuju Qing Miaozu dan Wang Yishan. Tinggalkan satu orang untuk menjaga sisi 8 bendera angin untuk mencegah kecelakaan. 10 dua pejuang yang menyegel surga tingkat 3, 4 dan 5 segera bertarung. Hanya satu persatu, mereka dengan sengaja meninggalkan ruang lingkup lubang untuk mencegah melukai Jiang Ningzu. Dalam keadaan koma, saat ini, Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan saling memandang. Mu Yun adalah master hebat dari susunan batas level 9. Dia mengumpulkan 4 juta pola batas dan sengaja menyembunyikan 3 orang. Bahkan Qizong tidak dapat menemukannya. Saat ini, mereka semua sedikit terkejut. Tiba-tiba muncul Pan Yun Gewu dan Su Jiao berkelahi. Sepertinya mereka tidak perlu bertengkar. Pada saat ini, Mu Yun menatap Jiang Ningzu di lubang yang dalam dan berkata, bersiaplah untuk melakukannya. Gu Nanwan buru-buru berkata, jika ada orang di paviliun Panyun, kita masih perlu melakukannya. Orang-orang di paviliun Panyun mungkin tidak bisa menyelamatkan Jiang Ningzu, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mari kita bawa Jiang Ningzu pergi. Setelah Jiang Ningzu bangun, keluarga Jiang akan tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, keluarga Jiang dan keluarga Su akan berselisih. Mu Yun memandang Gu Nanwan dan berkata dengan serius, kami masih ada dalam daftar keluarga Lu dan keluarga Su. Mendengar ini, Gu Nanwan juga bereaksi. Simpan Jiang Ningzu dan keluarkan. Keluarga Su pasti punya cukup uang untuk minum sepoci. Saat ini, Yun Yujing dan Su Yunchang saling bertarung. Momentumnya sangat dahsyat dan mengerikan. Segel surga 7 kali dan kuasai jalan 8.000 meter. Pada tingkat ini, kita benar-benar merupakan salah satu kekuatan tertinggi di dunia. Pertarungan antara keduanya lebih kejam daripada pertarungan antara 10 Feng Tianjing terbawah. Pada saat ini, 3 seniman bela diri di keluarga Su tinggal di dekat 8 bendera angin dan memandangi sungai bambu yang kental. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi datang. Sebelum prajurit itu bisa bereaksi, pedang panjang menembus dadanya, darah mengalir keluar, dan tubuhnya jatuh perlahan ke tanah. Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan telah datang ke lubang saat ini. Saat ini, Li Xiwen pergi ke lubang yang dalam dan siap membawa pergi Jiang Ningzu.
Jangan khawatir, Mu Yun menghentikan Li Xiwen dan berkata langsung, 8 bendera angin ini tidak sederhana. Dia tidak tahu apa itu 8 bendera angin, tapi samar-samar, dia hanya merasa sedikit berdebar. Mu Yun mempersembahkan pengorbanannya ke langit dan bumi. Di dalam oven, seekor naga panas keluar dan mengeluarkan nafas yang terbakar. Naga panas itu panjangnya 100 kaki dan berlari menuju lubang dalam yang diselimuti oleh 8 bendera angin. Sejenak, angin tiba-tiba terdengar saat ini. Dengan suara angin, 8 bendera angin tiba-tiba menyala saat ini, melepaskan pilihan Tao Qian. Dalam sekejap, ratusan rantai jiwa cahaya Qian terkondensasi dan dibungkus ke arah Nagayan. Pada saat ini, Mu Yun ingin mengambil kembali Yanlong, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rantai jiwa, Mu Yun berpikir sejenak, dan sebuah tongkat muncul di tangannya. Cahaya guntur dilepaskan dari kruk, dan suara gemuruh terus masuk ke telinga. Staff ready, kekuatan guntur adalah yang paling mendominasi, dan kekuatan jiwa adalah yang paling sulit diatasi. Di tongkat Kaisar Petir, guntur meledak menjadi suara gemuruh. Saat ini, 8 bendera angin meredupkan cahaya biru. Bagaimanapun, meskipun 8 bendera angin ini tidak vulgar, itu bukanlah susunan pembunuh, tetapi hanya sebuah sangkar, menjebak Jiang Ningzu dan menyerap jiwanya. Pada saat ini, cahaya dari 8 bendera angin redup, dan rantai jiwa diputus oleh guntur. Bawa seseorang, Li Xiwen bergegas masuk ke dalam lubang dan langsung menjemput Jiang Ningzu. Gu Nanwan selalu melihat sekeliling. Mu Yun melihat 8 bendera angin dan merasa luar biasa. Dengan cengkeraman telapak tangannya, nafas teror muncul. Staf Kaisar Petir melepaskan kekuatan guntur dan menyelimuti 8 bendera angin. Kekuatan teror segera lenyap. 8 bendera angin dicabut oleh Mu Yun dan dipaksa bersama dan dimasukkan dalam gambar membunuh surga. Siapa? Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di kehampaan. Siapa yang memindahkan bendera pemanggil jiwa 8 awanku? Teriakan itu jatuh, dan sesosok tubuh muncul di udara saat ini. Tanpa berkata apa-apa, Mu Yun segera berteriak, lari. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Ada orang lain selain mereka. Di ketinggian, Su Yuncang sangat marah dan meraung, harus lari kemana? Alih-alih Guan Yunjing, dia malah menukik dan membunuh Mu Yun, Li Xiwen, dan Gu Nanwan. Tapi Yun Yujing tidak mengizinkannya pergi. Postur tubuh Yun Yujing yang kaya dan penuh muncul. Setelah melihat Mu Yun bertiga, dia segera menghentikan Su Yuncang. Yun Yujing, jika kamu menghentikanku lagi, aku akan membunuhmu. Su Yuncang sangat marah, tapi Yun Yujing tidak akan takut padanya. Bunuh aku, cobalah. Kamu rela menyerahkan hidupmu. Keduanya adalah 7 tingkat surga. Siapa yang takut pada siapa? Saat dijerat oleh Yun Yujing, Jiang Ningzu dicuri. Su Yuncang sangat marah saat ini. Saat ini, 8 sosok tiba-tiba muncul di atas langit. 8 orang datang saat ini. Mereka tidak tahu harus berbuat apa saat melihat pemandangan itu. Lu Pingsheng, Su Yuncang melihat 8 orang sebagai yang pertama saat ini dan langsung berteriak, segera hentikan ketiga orang itu dan bunuh mereka tanpa amnesti. Keluarga Lu, pada saat ini, seorang pemimpin Parubaya mendengar pidato tersebut, segera mengangguk, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Yujing mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Yun Yujing, Su Yuncang berteriak, jika lu menangkap ketiga orang itu seumur hidupnya, kamu akan mati. Beraninya kamu merencanakan padaku. Ketika Yun Yujing mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Dia bertiga, tapi bukan ketiganya. Jelas sekali, Su Yuncang berpikir bahwa dia telah menyergap ketiga orang itu sebelumnya dan membawa pergi Jiang Ningzu. Yun Yujing juga malas. Lu Pingsheng, orang kuat dari keluarga Lu, menyegel 6 tingkat surga. Saat ini, dia membawa 7 orang yang datang dan segera mengejar ketiga Mu Yun. Pada saat ini, Bambu King Miao dan Wang Yishan tercengang. Ketiga orang itu, mereka tahu. Mu Yun, Li Xiwen, Gu Nanwan. Hanya saja ketiga orang tersebut tampak sangat berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Pada saat ini, 8 nafas yang kuat dan kuat datang setelahnya. Li Xiwen memegang keindahan di pelukannya dan langsung merasakan keindahan itu tidak harum. Kalian berdua di depan, aku akan mematahkan bagian belakang. Pada saat ini, kata-kata Mu Yun jatuh, dan kecepatan tubuhnya yang berlari tidak berkurang,
tetapi ada garis batas Tao di sekitar tubuhnya, yang mengembun. Tiba-tiba, Mu Yun berhenti. Dalam sekejap, ribuan hantu naik ke langit. Saat ini, Li Xiuwen dan Gu Nanwan juga berhenti di depan. Xiuwen, cari tempat untuk bersembunyi. Aku akan membantu Mu Yun. Gu Nanwan segera berbalik. Pada saat ini, susunan hantu Wanyuan keluar, ribuan hantu dan bayangan keluar, dan nafas teror muncul. Pada saat ini, Lu Pingsheng membawa 7 orang untuk menyegel surga dan membunuh mereka secara langsung. Pada saat ini, 8 orang diblokir oleh barisan besar dan kecepatan mereka melambat. Ketika mereka melihat sosok Mu Yun dalam barisan besar, Lu Pingsheng berteriak, "Yunmu." Keluarga Lu dan keluarga Su juga memasuki alam rahasia untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka mendapat banyak kabar. Dulu, di perbatasan Liu Yue, awan hijau yang menimbulkan keributan besar adalah awan Mu yang muncul di pegunungan Yanhuang. Yunmu juga pergi. Gu Nanwan, keluarga Lu dan keluarga Su meninggal 2. Tian Jiao, Yunmu adalah Yun Xing. Keluarga Lu dan keluarga Su telah mengeluarkan perintah berburu untuk Yunmu dan Gu Nanwan selama beberapa waktu. Tanpa diduga, saya bertemu dengannya di sini. Lu Pingsheng pada saat ini, tubuhnya jatuh, telapak tangannya terangkat dari udara tipis, dan sebatang tongkat panjang muncul di tangannya. Dengan tongkat panjang, teror pendakian batas waktu meletus dan menyapu Mu Yun dalam sekejap. Boom! Pada saat pendakian, di sekitar tubuh Mu Yun, bayangan hantu disentuh oleh cahaya Long Gao dan meledak dalam sekejap. Segel surga 6 kali, hanya saja susunan hantu Wanyuan dan 4 juta garis batas memadat, yang secara alami tidak dapat memberikan tekanan apapun pada Lu Pingsheng.